Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran matematika. Silahkan antum buka bukunya halaman 43. Nah, kalau sudah membuka bukunya, kita akan masuk ke materi saja langsung ya. Nah, di sini antum lihat judulnya yang C, operasi hitung campuran pecahan. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar operasi hitung campuran bilangan cacah. Sekarang kita masuk ke operasi hitung campuran pecahan. Tentu tingkatannya lebih sulit lagi daripada yang bilangan cacah. Makanya, antum harus fokus menyimak apa yang Ustaz ajarkan pada hari ini. Jika nanti memang kesulitan, silahkan hubungi Ustaz langsung ya, melalui telepon atau melalui WA. Silahkan, jangan segan-segan. Nah, sebelum kita masuk ke operasi hitungnya, kita harus bisa mengubah dulu setiap bilangan pecahan, mau dia dari desimal menjadi pecahan biasa, mau dia pecahan biasa atau menjadi persen, dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk kepada itu, antum harus tahu dulu bentuk bilangan pecahan itu seperti apa. Pada umumnya, bentuk bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang, ya, dan penyebut. Nah, ini bentuk umum dari sebuah pecahan. Pembilang itu bagian atas dan penyebut itu adalah bagian bawah. Nah, setelah antum sudah tahu bentuk pecahan yang umum itu seperti apa, baru kita masuk kepada mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, mengubah berbagai bentuk pecahan ini banyak macamnya, ya. Bisa kita lihat di buku itu. Yang A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang B, mengubah desimal menjadi pecahan biasa dan seterusnya sampai F. Nah, kita masuk yang A dulu. Yang A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, apa itu pecahan desimal? Bisa antum lihat di bukunya. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, persepuluh ribuan, dan seterusnya. Yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Saya kasih contoh ya. Misalnya, kalau di buku saya ambil salah satu contohnya, 3 per 10. 3 per 10 ini adalah pecahan biasa. Ya, 3 per 10 adalah pecahan biasa. Bentuk pecahan desimalnya seperti apa? Bentuk pecahan desimalnya, berarti kita lihat di angka 10-nya. Yang ini, ya. Kalau antum mau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, antum perlu melihat penyebutnya yang ini. Ya, penyebutnya. Kita fokus kepada penyebutnya. Nah, di sini ada angka 10. Nah, kalau sudah ketemu angka 10 seperti ini, kita lihat nolnya. Nolnya ada berapa? Ya, ada 1. Jadi, tentu nanti bentuknya itu, bentuk dari pecahan desimalnya, ada angka di belakang koma itu cuma 1. Ya, karena nolnya 1, makanya 1. Makanya di sini ada angka 3, barulah kita masukkan 3 di sini, baru 0 di depannya. 0,3. Lanjut misalnya 51 per 100. Nah, kita lihat di sini ada 2 nolnya. Ya, di sini ada 2 nolnya nih. Nah, berarti di belakang koma ada berapa angka? Iya, ada 2. Pas pula di atasnya yang pembilangnya ini ada 2 angka, berarti kita masukkan semuanya. 51 baru depan koma, itu kita taruh 0. Lanjut, 126 per 1000 misalnya. Nah, kita lihat lagi nolnya. Nolnya ada berapa di sini? Ada 3. Berarti ada
3 angka di belakang koma. Pas pula yang pembilangnya ini ada 3 angka. Berarti kita taruh 126, depannya baru 0. Nah, kasus lain misalnya seperti ini. Ini memang harus banyak contoh karena memang tingkat kesulitannya agak di atas rata-rata ya. Kalau tidak menyimak dengan baik. Nah, contohnya misalnya seperti ini. 6 per 100 sama dengan ini berapa? Nah, caranya adalah tetap kita hitung nolnya. Nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti tentu ada 2 angka di belakang koma. Ya. Ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan pembilangnya cuma 1. Gimana, Start? Kita tetap buat 6 di sini. Tentu pengisi kekosongan di sini kita buat 0. Ya. Kalau misalnya dia cuma 1 angka, tentu sisanya adalah 0. Baru depannya kita taruh 0 lagi. Berarti 0,06. Contoh lainnya misalnya 5 per 1000. Nah, ini gimana? Tetap kita lihat 0 yang ada di angka 1000 ada 3. Makanya di belakang koma ada 3 angka. Nah, sedangkan pembilangnya cuma 1. Makanya kita buat tetap 5 paling ujung sebelah kanan, baru kekosongannya kita isi dengan 0. Berarti 0,005. Nah, kalau berlebih, Start. Ya, kalau berlebih misalnya 955 per 100. Nah, kalau ini seperti apa? Kalau ini tetap kita lihat di belakang angka 1 ini, yang 100 ini ada berapa nolnya? Ada 2. Berarti tentu di belakang koma ada 2 angka. Sedangkan pembilangnya ada 3 angka. Gimana? Tetap kita buat yang sesuai urutannya. Paling kanan itu ada 5. Berarti kita buat 5 di sini. Setelahnya ada 5. Stop sampai sini dulu. Karena dia cuma 2 angka di belakang koma, maka 9-nya ini kita letak di depan koma lagi. Berarti 955 per 100 itu sama saja dengan 9,55. Bukan 9,55. Karena kalau di belakang koma, kita menyebutnya, membilangnya, mengatakannya satu persatu angkanya. Ya, 9,55. Membacanya seperti itu, bukan 9,55, itu salah. Nah, ini yang terakhir Afan ya, karena ada bentuk lainnya. Kalau di buku ada bentuk 3/4. Nah, kalau misalnya tidak kelipatan 10 gimana? Kalau tidak kelipatan 10, misalnya ya seperti di buku 3/4. Ini gimana cara merubah menjadi pecahan desimal? Caranya adalah kita fokus kepada penyebut ya. Penyebut ini harus kita olah dia menjadi kelipatan 10. Mau dia 10, mau dia 100, mau dia 1000, terserah antum. Makanya 4 kita buat di sini 3/4 dikali berapa yang hasilnya itu 100. 4 dikali berapa hasilnya 100? Ingat ya, kenapa 100? Karena memudahkan kita untuk mengerjakan pecahan desimal tadi. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, betul. Adalah 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Makanya 3 juga harus dikali dengan 25. Ya, biar adil. Penyebutnya 25 juga pembilangnya adalah 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. Nah, kalau seperti ini tentu antum sudah bisa mengerjakannya ya. Berarti 75 per 100 sama dengan, kita lihat yang nolnya ada berapa? Ada 2. Tentu di belakang koma terdapat 2 angka. Ya, karena 2 nolnya maka di belakang koma terdapat 2 angka. Lihat yang pembilangnya 75. Berarti tentu 75 yang di belakang koma, taruh nolnya di depan koma. Nah, seperti itu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh lainnya bisa antum lihat di buku. Nah, kita lanjut yang B, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa.
Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang penting kelipatan 10. Ya, lalu ubah ke bentuk pecahan paling sederhananya. Nah, contohnya kalau di buku ini adalah 0,8. Ini gimana? 0,8 ini kita tahu bahwa ini adalah bilangan desimal. Kita akan merubah bilangan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya adalah lihat. Kebalikan dari yang tadi. Kalau 0,8 kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Cuma 1. Makanya tentu kita buat pecahan biasanya karena dia di belakang koma ada 1 angka, maka tentu di bawahnya menjadi 10. Kenapa 10? Karena 10 ini memiliki nolnya cuma 1. Karena di belakang koma ada 1 angka, maka dia 10. Kalau 2 angka, 100. Kalau 3 angka, 1000. Dan seterusnya. Karena ini cuma 1 angka, makanya 10. Ya, kita lihat di sini ada angka 8, maka kita masukkan 8 di atasnya. Kita dapati hasilnya adalah 8 per 10. Tapi lihat lagi, 8 per 10 ini kan masih bisa kita sederhanakan. Dengan sama-sama kita bagi dengan 2. Ya. 8 bagi 2 itu dapatnya 4, 10 bagi 2 dapatnya 5. Berarti pecahan paling sederhananya adalah 4 per 5. Atau kalau mau mencarinya silahkan. 2 ini adalah FPB dari 8 dan 10. Ya. Berarti untuk mencari sebuah pecahan paling sederhana bisa kita bagi dengan FPB dari bilangan tersebut. Ingat ya, FPB-nya. Contoh lainnya misalnya 0,25 kalau yang di buku. Nah, kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma? Betul, ada 2. Makanya dia dibagi 100. Oke, kita lihat ada 25. 25. Makanya tentu di atasnya kita buat 25 langsung. Ya, berapa angka bilangan asli yang ada di sini kita masukkan untuk menjadi pembilang. Makanya 25 per 100 ini sudah bilangan paling sederhana? Belum. Makanya kita cari FPB-nya. 25 dengan 100 itu FPB-nya adalah 25. Ya. Nah, kalau lupa silakan antum ulangi lagi pelajaran kelas 5. Sudah antum pelajari FPB dan KPK. Ya. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25 dapatnya 4. Makanya dapat kita pecahan paling sederhananya adalah 1/4 atau 1/4. Begitu juga untuk yang 0,375 yang di buku, silakan lihat. Nah, Ustaz kasih contoh satu yang beda daripada yang di buku. Contohnya seperti ini. 0,05 gimana, Ustaz? 0,05 berarti kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 2. Makanya penyebutnya menjadi 100. Karena 100 ini memiliki 2 angka 0. Nah, lihat di sini bilangan aslinya ada 5. Ya, 5 di sini. Karena 0 ini tidak terhitung. 05 itu kan sama dengan 5. 05. Ya, 01, 02, 03 itu tetap 1, 2, 3. Kalau 05 berarti dia 5. Bukan 05. Ya. Walaupun antum tulis 05, tetap saja hasilnya 5. Makanya ada penulisan tanggal itu 01 07 2020. Itu kan sama dengan tanggal 1 bulan 7 tahun 2020. Berarti nolnya itu tidak terpakai. Berarti 5 per 100. Nah, 5 per 100 sudah sederhana? Belum. Kita cari FPB-nya. 5 dengan 100 itu FPB-nya adalah 5. Ya. 5 bagi 5, 1 per 100 bagi 5, 20. Berarti pecahan paling sederhananya adalah 1/20. Pecahan biasanya. Ya, mungkin sekian materi dari Ustadz. Karena ini juga sudah panjang waktunya. Kita lanjut pekan depan saja untuk yang C, D, E, dan F. Kita lanjutkan pekan depan. Dan untuk latihannya juga Ustaz gabungkan saja di pekan depan. Jadi untuk hari ini tidak ada latihan. Silakan antum baca-baca saja bukunya. Yang untuk pekan depan ya, silakan dibaca yang C, D, E, dan F. Supaya antum sudah ada setidaknya dasar-dasar untuk
mempelajari materi selanjutnya. Jika Ustadz ada salah, Ustadz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.